Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita bersyukur sebab hari ini kita kembali mau bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Tetap dengan 365 hari yang mengubahkan, hari ini bacaan kita sampai pada Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 saya akan membacakan di ayat yang keempat dan ayat 5. Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Mari kita akan siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 4 dan 5 demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Dalam renungan hari ini saya memberikan tema cinta buta. Observasinya tentu saja tokoh-tokoh di dalam pembacaan ini ada Simson, ada Delila, ada raja-raja orang Filistin. Dan tempat kejadian ini ada di lembah Sorek kota Filistin. Latar belakangnya adalah kejatuhan Simson diawali dengan jatuh cinta terhadap perempuan Filistin yang merupakan musuh dari bangsa Israel. Mari kita sama-sama menginterpretasi pokok pembahasan kita hari ini. Jatuh cinta sejuta rasanya, itu mungkin pepatah dunia ya yang menyebutkannya. Dan karena jatuh cinta, terkadang orang itu bisa melakukan hal-hal di luar logika ya. Karena jatuh cinta, orang itu juga bisa menerjang larangan-larangan yang seharusnya dihindari, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, demikianlah kira-kira yang terjadi pada Simson. Ya, Simson dia adalah seorang nasir Allah. Seorang nasir Allah kalau kita melihat sejak dari dalam kandungan waktu itu malaikat menjumpai istri Manoah dan berkata anggur tidak boleh diminum ya, anggur yang memabukkan. Jadi sejak dari dalam kandungan tidak boleh minum anggur ya. Kemudian juga rambut sebagai tanda kenasiran. Dari Simson itu juga tidak boleh dipotong rambutnya. Jadi ini sudah ada peringatan-peringatan karena Simson ini sudah dikhususkan oleh Tuhan. Jadi karena dikhususkan oleh Tuhan maka seharusnya dia harus menjaga tanda kenasirannya, juga menjaga supaya tidak ada anggur yang memabukkan dirinya, supaya terjaga kemurniannya sebagai seorang nasir Allah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi pada Simson adalah saat jatuh cinta kepada Delila. Delila ini dimanfaatkan oleh raja-raja Filistin yang merupakan musuh dari orang Israel ya, untuk memikat hati Simson supaya Simson itu dapat dijatuhkan atau dapat dikalahkan. Apa godaan cinta Delila kepada Simson dalam pembacaan ini ya? Yang pertama di ayat yang kelima, bahwa Simson ini digoda oleh Delila yaitu oleh bujukannya, rayuannya, yaitu di ayat yang kelima. Dengan kata-kata yang manis, dengan dia merengek-rengek setiap hari untuk membujuk Simson ini. Dia tidak berhenti untuk meminta supaya Simson itu menunjukkan kelemahannya hari-hari ya. Serangan itu, godaan itu, bujukan itu datang kepada Simson. Karena Simson ini cinta kepada Delila, sehingga Simson ini dibutakan oleh cintanya itu sendiri ya. Cinta yang dipenuhi dengan nafsu, cinta yang mengalahkan bahkan hal-hal yang terlarang sekalipun kalau kita membaca dalam bacaan itu dilanggar ya, itu dibiarkan terjadi oleh Simson begitu saja. Nah, cinta yang membutakan Simson ini apa saja?
Kita lihat dalam pembacaan itu di ayat yang keempat, cinta yang membutakan Simson itu lupa bahwa dirinya adalah seorang nasir Allah. Dia harusnya menjauhi musuh. Dia harusnya sama Tuhan itu dia dipilih menjadi seorang nasir Allah, menjadi wakilnya bangsa Israel atau memimpin bangsa Israel itu untuk mengalahkan musuhnya, yaitu orang-orang Filistin. Dia lupa bahwa dia dipilih Allah, dia lupa bahwa dia adalah seorang nasir Allah, harusnya menjauhi musuhnya, tetapi justru dia jatuh cinta dengan musuhnya, ya, karena ini berasal dari orang Filistin, ya, Delila. Itu di ayat yang keempat. Bukan hanya itu, cinta yang membutakan Simson yang berikutnya adalah Simson ini mengikuti permainannya Delila di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15, ya. Waktu itu Delila berkata, "Simson, apa sih kelemahanmu? Kok kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu luar biasa? Kira-kira kelemahanmu itu apa? Kamu bisa dikalahkan itu kalau dengan apa?" Simson menerangkan, dengan tali baru, dengan tenungan, dengan tali yang belum pernah dipakai dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu membaca di sana, ya, dia menunjukkan seolah-olah mengatakan itu tuh seperti memberikan harapan kepada Delila. Nah, lalu kemudian dia mengikuti apa yang setiap kali Delila merengek, dia mencobanya dengan mengikuti kemauan dia. Aku itu kalahnya dengan ini. Aku lemahnya itu dengan tali ini, ya. Tetapi ketika dipancing berulang-ulang untuk memberitahukan letak kekuatannya supaya bisa dijatuhkan, ya. Jadi Simson ini mengikuti apa keinginannya dari Delila, mengikuti permainannya Delila. Kemudian karena dia terus mengikuti permainan Delila, selanjutnya dia terjebak dengan perasaannya sendiri. Ini yang sering kali terjadi, ya Bapak Ibu, kita bermain-main lah pelan-pelan lah, sedikit-sedikit, aku nggak mungkin tertarik, aku nggak mungkin jatuh, aku nggak mungkin terjerumus. Waktu perlahan-lahan kita membiarkan diri masuk dalam permainan tipu muslihat iblis, lama-kelamaan iblis itu bisa menggunakan perasaan kita sehingga kita tidak lagi dapat menolak, ya. Terjebak dengan perasaannya sendiri, itu di ayat yang ke-16. Begini, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Dia sendiri yang bermain-main dengan perasaan, ya, dia bermain-main dengan hatinya. Delila ini tidak memiliki cinta yang tulus kepadanya karena dia dimanfaatin oleh orang-orang Filistin. Hanya ingin menjebak dia, hanya ingin menjatuhkan dia. Tetapi Simson ini karena dia mengikuti keinginannya, dia ikut masuk dalam permainan dari Delila, kemudian sampai terjebak oleh perasaannya sendiri. Ini prosesnya sampai Simson itu mengalami kejatuhan, ya Bapak Ibu. Berikutnya, dia setelah terjebak oleh perasaannya sendiri, tidak lagi bisa menahan, tidak lagi bisa menutupi rahasia dari kekuatannya. Maka dikatakan di ayat yang ke-17, proses selanjutnya, proses kejatuhannya karena cinta buta itu melanggar apa yang tidak diperbolehkan, ya. Simson ini tahu rambutnya itu adalah tanda kenasiran yang tidak boleh ada pisau cukur menyentuh rambutnya atau dipotong. Nah, akhirnya karena dia bermain-main dengan hatinya, dengan perasaannya, dia terjebak sendiri sampai pada akhirnya dia melanggar apa yang tidak diperbolehkan. Dia memberitahukan kelemahan dirinya kepada Delila di ayat yang ke-17. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Kita lihat Bapak Ibu, ketika membiarkan diri bermain-main dengan iblis, iblis itu tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia akan terus menarik sampai kita jatuh, benar-benar jatuh paling dalam. Dan akibat dari cinta Simson yang terikat dengan cinta buta itu
Akibat cinta buta Simson, dia masuk perangkap Delila di ayat yang ke-18. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang. Ya, benar-benar jebakan yang dilakukan oleh Delila untuk Simson ini. Dan Simson masuk perangkap Delila. Kemudian karena dia sudah semakin terseret, semakin terpikat, maka dia kehilangan kekuatan ini akibat cinta buta Simson ya. Dia masuk perangkap Delila, hilang kekuatannya di ayat yang ke-19 ya. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Mengerikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya akibat dari cinta buta Simson ini, yaitu dia terbelenggu. Masuk perangkap, ditundukkan, kemudian dia diterbelenggu di ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah ini luar biasa ya, terus tidak berhenti sampai diperangkap, tapi sampai dijatuhkan, sampai dibelenggu. Lalu kemudian juga di ayat yang ke-25 akibatnya adalah Simson menjadi bahan tertawaan. Disuruh ngelawak ya. Tadinya tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi waktu dia bermain-main dengan perasaannya, bermain-main dengan cinta yang seharusnya tidak diperbolehkan karena dia mencintai musuhnya, dia akhirnya terbelenggu, terikat, jatuh dan menjadi bahan tertawaan. Delila ini adalah gambaran dari iblis yang tidak pernah menyerah untuk mencari kelemahan kita supaya kita dapat diseretnya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau sudah jatuh, iblis mau membuat kita terbelenggu, terus terikat. Cinta Simson membutakan dirinya, jatuh sampai tidak berdaya. Padahal sebelumnya dia punya kekuatan yang luar biasa. Roh Tuhan selalu bersama dengan dia. Tetapi ketika bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan musuhnya, dengan kuasa kegelapan, ya, bermain-main dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan cintanya, maka dia jatuh di dalamnya. Aplikasinya adalah, apakah yang engkau cintai? Hobimu, kebiasaanmu, atau kesukaanmu? Itu bisa membutakan engkau. Membutakan kita karena hobi. Mungkin kita bisa berlarut-larut, kita buta, kita lupa waktu, kita lupa Tuhan, kita lupa diri sebagai anak Tuhan sehingga melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, diterjang, tetap dilakukan, ya. Dibutakan oleh kesukaan kita, oleh apa yang kita cintai. Cinta yang membutakan sehingga membawa kita jauh dari Tuhan. Waspadalah terhadap godaan cinta. Cinta seringkali mempesonakan kita, mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati godaan cinta. Iblis memakai cinta, rasa cinta membidikkan itu sebagai panah api yang bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya waspadalah, karena hal-hal yang kita lihat sepertinya indah. Cinta itu sebenarnya hal yang baik, tetapi ketika kita mencintai hal-hal yang salah, menyukai hal-hal yang salah, itu dapat membelenggu kita, menyeret kita semakin jauh dari Tuhan dan upahnya adalah maut. Puji Tuhan,
Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kita supaya kita waspada terhadap godaan-godaan iblis yang menyeret kita, supaya kalau kita memiliki firman, firman itulah yang menjadi perisai bagi kita supaya tidak ada godaan-godaan iblis yang berusaha memanahkan api jahatnya, ya, panah api, sehingga kita dapat menangkisnya karena kita memiliki perisai iman, yaitu firman Tuhan yang menolak kekuatan iblis dan kita memiliki kekuatan firman yang menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79. Dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya kami tidak mudah tergoda oleh apapun, menarik perhatian kami, menyeret hati dan pikiran kami jauh dari Tuhan. Kiranya rasa cinta yang kami miliki adalah cinta dari Tuhan, yang kami pakai juga untuk mencintai Tuhan, bukan mencintai hal-hal yang lain melebihi rasa cinta kami kepada Tuhan. Tolong kuatkan kami, mampukan kami supaya kami tidak mudah jatuh, tidak mudah lengah oleh tawaran-tawaran godaan dunia, tawaran-tawaran godaan iblis yang berusaha menipu kami supaya kami jatuh. Terima kasih Tuhan, kiranya kekuatan firman-Mu itulah yang memampukan kami. Engkau menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terima kasih buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.